Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya razzaq iftah lana futuh arifin. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas di malam hari, yakni kita terlebih dahulu melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan santap sahur, dan alhamdulillah kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah mencatat kebaikan kita ini dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari hijrah kita untuk menjadi insan yang lebih baik, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah curah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan cahaya Islam, yakni minal zulumati ilan nur. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Tentunya Allah memberikan kesempatan itu kepada kita senantiasa gunakan untuk memaksimalkan, ya, aktivitas, kemudian memanfaatkan waktu yang Allah berikan itu untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, ya, terutama salah satunya adalah introspeksi diri dan juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin membaik, ya. Semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu untuk kita bisa menjadi insan yang kemudian di bulan Ramadan ini lulus, ya, menjadi insan yang lebih bertakwa setelah pasca Ramadan. Namun pada hari ini atau yang hari ini kita hadapi, Ramadan di era digital ini terutama menjadi tantangan bagi kita sendiri, ya. Dimana dulu, kalau zaman dulu, ya, kita melaksanakan Ramadan itu dengan tidak ada gadget yang menjadikan salah satu tantangan, ya. Kalau dulu kita berpuasa, anggapnya kayak misalkan kita berpuasa tuh ya santai gitu, ya. Santai dalam arti tidak ada hal-hal yang mengganggu yang menjadikan gadget ini menjadi salah satu mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks berpuasa, ya. Karena di era digital ini walaupun secara manfaat, ya, begitu besar dalam kehidupan kita, ya. Namun ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, ya, terutama gadget ini akan mengganggu nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal fa inna ru'um qatalahu aw syatamahu
falyaqul inni shaimun. Yang artinya puasa itu adalah perisai. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertingkah laku jahil, sombong, mengejek atau bertengkar. Jika ada orang lain mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Malik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Media sosial seringkali menjadi tempat tersebarnya fitnah, ujaran kebencian, dan juga konten-konten negatif yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Yang mana kita tanpa disadari, banyak dari kita terjebak ya dalam kebiasaan buruk seperti menggosip, menyebarkan berita bohong atau berdebat tanpa manfaat. Padahal dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qala la tuhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Quran surat Qaf ayat 28. Ya, selain itu media sosial juga bisa membuat kita lalai dalam ibadah. Ya, tanpa sadar waktu yang seharusnya kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, atau kita sholat malam justru kita habis untuk scrolling media sosial ya. Ya, kalau misalkan yang suka nonton ya, yang suka nonton YouTube, kemudian yang suka nonton Netflix ya, itu digunakan mereka di bulan Ramadan itu banyak ya, karena kebiasaan sebelum-sebelumnya ya, yakni banyak menonton misalkan drama Korea karena karena lagi seru-serunya gitu kan. Di bulan Ramadan daripada suntuk ngantuk capek baca Quran mah gitu kan. Terkadang itu menjadi ujian bagi kita sendiri gitu. Ya. Nah, ketika hal itu terjadi pada diri kita, ya, maka harus segera kita hindari. Harus kita sadari bahwa untuk upaya kita yang harus kita lakukan ya, ketika di bulan Ramadan menghadapi gempuran media sosial, era digital yang yang sangat masif sekali, yang dapat mengganggu nilai ibadah kekhusyuan kita di bulan suci Ramadan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita meningkatkan kesadaran ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berharga, bulan yang kita nantikan sebagai seorang umat Islam. Karena di dalamnya yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan, banyak sekali rahmat Allah yang Allah cucurkan kepada umat ya, kepada hambanya ya. Dan juga di mana di dalamnya juga banyak ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan sampai kita malah berleha-leha, malah asik dengan media sosial kita ya. Nah, itu dapat mengurangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kemudian membatasi waktu online ya. Nah, tetapkan waktu khusus untuk menggunakan media sosial dan hindari menghabiskan waktu berlebihan yang tidak produktif. Ya, walaupun kita bekerja, dalam arti bekerja kita dengan menggunakan HP, dengan menggunakan gadget, tentu harus kita batasi ya. Ya, pekerjaan kita bekerja gitu kan. Kita membaca Al-Quran, berzikir ya. Jangan sampai terlena dengan dengan gadget kita, yang kemudian setelah kita beres bekerja, bukannya kita berzikir atau membaca Quran, malah kita langsung scrolling media sosial kita. Walaupun diboleh-bolehkan saja, hanya kemudian kita di sana sedikit ya ibaratnya mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah, memanfaatkan waktu produktif kita, malah justru kita lebih asik dengan gadget kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih konten yang bermutu ya. Memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif seperti mendengarkan ceramah, membaca kajian Islam, atau menyebarkan kebaikan. Nah, ini hal yang positif yang harus kita lakukan ketika kita memainkan media sosial ya. Kemudian memperbanyak ibadah. Gunakan waktu lebih banyak untuk membaca Al-Quran, berzikir, memperbaiki
kualitas sholat kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Surat Al-An'am ayat 160. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri, termasuk dalam penggunaan media sosial, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang lebih baik, mengarahkan kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa kemudian pasca Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan nasihat ini teruntuk untuk kita semua dan saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.